Kalau berbicara masalah zakat, maka yang terdengar dan difahami zakat itu membersihkan. Pakaian yang kita gunakan sehari di tengah matahari yang cukup panas, dibawa kerja ke sana kemari, maka pakaian itu akan menjadi basah ataupun bau. Kulit ini pun, tubuh yang kita punya, seiring berjalannya waktu maka akan membekas kotoran-kotoran daki berwarna hitam ataupun kecoklatan. Begitupun jiwa. Kita tidak hanya fisik, tapi ada jiwa yang disodorkan setiap hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berpuasa hanya cukup menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga. Sering dalam puasa pun kita tidak mampu menahan emosi. Teramat sering dalam puasa pun kita mendengar hal-hal yang nampaknya tidak cocok untuk didengar oleh orang berpuasa. Pandangan mata, sentuhan tangan dan kaki yang kita langkahkan terkadang juga di luar kontrol yang kita punya. Puasa terus berjalan, namun siapa yang bisa menahan kalau lisan ini tetap bisa berbohong? Puasa terus berjalan, namun siapa yang bisa menahan kalau mata ini melihat hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama sementara dia berpuasa? Puasa terus berjalan, namun tangan teramat ringan untuk memberikan pukulan-pukulan fisik ataupun pukulan-pukulan non fisik. Dari jasad yang kotor, dari jiwa yang kotor, disinilah kemudian Allah yang menciptakan manusia tahu betul bahwasanya manusia itu tepatnya khilaf dan lupa. Maka kemudian disyariatkanlah yang namanya zakat fitrah. Zakat itu secara bahasa artinya bersih. Zakat itu secara bahasa artinya tumbuh. Zakat itu secara bahasa artinya berkah. Bukan berpikir secara logika, andaikan aku punya 1 juta dikurangkan 25.000 maka nominalnya akan berkurang menjadi 975.000. Tidak seperti itu. Yang nampak secara logika memang nilainya berkurang, tapi pada hakikatnya yang kita keluarkan itu bukan hak kita. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini begitu sangat ketat. Sesungguhnya manakala engkau memiliki harta yang mencukupi nisab dalam ukuran zakat, manakala kekuatan uang yang engkau miliki dan simpananmu begitu sangat kuat dalam setahun, 2 tahun dan 3 tahun, maka di situ ada hak yang bukan engkau miliki, ada hak yang bukan sama sekali tidak boleh engkau sentuh. Karena kenapa? Di situ ada haknya fakir miskin, di situ ada haknya para muallaf, di situ ada haknya orang yang berhutang, di situ ada hak orang yang fi sabilillah, di situ ada haknya orang musafir. Innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu dimiliki oleh orang-orang fakir. Artinya ketika kita mempunyai uang senilai 85 gram emas atau dinominalkan 80 juta dan itu mengendap selama 1 tahun tidak berkurang, ketahuilah sesungguhnya di situ ada hak fakir miskin yang engkau tidak boleh sentuh. Manakala kita sentuh haknya fakir miskin itu, maka kehidupanmu akan berkurang, engkau akan terus merasa kurang, engkau akan hilang keberkahan, dan engkau akan menyangka uangmu selamanya tidak akan mencukupimu. Disinilah ya pentingnya zakat fitrah, lantaran ingin Allah mengurangi dosa-dosa maksiat kecil yang kita lakukan disengaja maupun tidak.
bukan nominal 3,5 liter, bukan nominal 50.000, tapi bagaimana kita mencoba memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, alaika bis sadaqati, wajib atasmu untuk mengeluarkan sedekah. Fa innaha thalathatun fid dunya wa thalathatun fil akhirah. Sedekah yang engkau berikan kepada orang yang tidak mampu itu berefek positif 3 di dunia dan 3 di akhirat. Faedah dari zakat fitrah, faedah dari zakat mal, faedah dari kita memberi walaupun hanya sekedar air putih, efeknya sangat dahsyat. Rasulullah sabdakan, taziduka fil rizqi wa taziduka fil mali wa ta'murud dunya. Sesungguhnya dari sedekah yang engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, rizki akan Allah tambahkan. Rizki itu bisa berumur panjang, bisa dalam keadaan sehat, bisa dari jauh-jauh dari musibah. Bukan hanya rizki yang diperbanyak, tapi harta pun akan bertambah. La yanqusu malun min sadaqah. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Namun ada 3 lagi yang Rasulullah ucapkan, sesungguhnya ketika engkau bersedekah, berapapun nilai sedekah yang engkau lakukan, fa innaha tasturul aurata. Sesungguhnya ketika semua kita menghadap Allah dalam keadaan telanjang, siapapun yang akan menghadap kepada Allah ketika semuanya dihisab tanpa busana, semuanya memikirkan satu sama lain, disitulah kemudian Rasulullah bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah yang engkau berikan kepada orang yang tidak mampu, dia akan menjadi dalil, dia akan menjadi hujjah penutup aurat yang engkau saat itu dalam keadaan tidak berbusana. Wa tasiru dhillan yaumal qiyamati fawqar ra'si. Dan sedekah yang engkau berikan kepada orang yang membutuhkan, dia akan menjadi payung yang besar di saat matahari sudah dekat dengan atas kepala. Maka perang sedekah mulah di situ dia akan memberikan payung sehingga engkau merasa adem. Jadi jamaah sekalian, ya, mumpung masih tersisa bulan Ramadan, maka masih ada jalan kita untuk memperbanyak bersedekah, terutama sedekah fitrah. Ya. Kalau memang yang biasa makan berasnya yang 15.000, sedekahkan juga dengan yang sama 15.000. Syukur-syukur kalau ngeluarin berasnya yang nominalnya lebih besar. Karena kita diingatkan dalam kisah Habil dan Qabil, mempersembahkan yang terbaik untuk sedekah lillahi ta'ala akan lebih banyak diterima oleh Allah dibandingkan kita bersedekah dengan sesuatu yang tidak bernilai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau, kata Allah dalam firman-Nya, tidak akan memperoleh kebajikan dan pahala kecuali engkau mengeluarkan sesuatu yang engkau cintai dan berbagi kepada sesama.